Pernah nggak sih kamu lihat berita yang jelas-jelas bohong, nggak masuk akal banget, malah viral? Sementara itu, fakta yang sebenarnya yang udah diverifikasi malah sepi, dicuekin gitu aja. Pasti pernah kan? Rasanya ini udah jadi tontonan kita sehari-hari di lini masa. Kayaknya yang paling penting sekarang tuh bukan benar atau salah, tapi mana yang paling heboh, mana yang paling bikin emosi. Nah, itulah yang menang. Dan ternyata ini tuh bukan kebetulan loh, ini bukan bug, tapi udah kayak fitur di era digital kita sekarang. Nah, fenomena inilah yang disebut demokrasi kebodohan. Dengar namanya aja udah nyelekit banget ya. Tapi jujur istilah ini pas banget buat ngegambarin kekacauan informasi yang kita hadapi. Tapi gimana ceritanya kita bisa sampai di titik ini? Untuk ngerti itu, kita harus jalan-jalan sedikit ke masa lalu. Oke, sekarang kita mundur dulu sebentar. Coba kita lihat gimana sih cara informasi disebar di zaman sebelum ada internet. Karena percaya nggak percaya, akar masalahnya tuh justru ada di sana. Jadi zaman dulu tuh, alur informasi tuh jelas banget. Satu arah, dari atas ke bawah, top down. Mulai dari mesin cetak Gutenberg yang bikin pengetahuan nggak lagi cuma milik segelintir orang, terus ada surat kabar yang mulai ngebentuk opini publik, sampai akhirnya radio dan TV yang, wow, bisa menyatukan jutaan orang dalam satu pengalaman yang sama. Intinya apa? Ada gerbangnya, ada filternya. Poin paling pentingnya ya ini, dulu tuh ada yang namanya penjaga gerbang informasi, atau sebut aja satpam lah biar gampang. Nggak sembarang orang bisa asal ngomong terus didengerin jutaan orang. Sebuah informasi sebelum sampai ke kita harus lolos verifikasi dulu dari para ahli, dari editor di media, dari institusi yang emang kredibel. Kebenaran itu bukan soal seberapa banyak like atau retweet, tapi soal fakta. Terus, tiba-tiba, boom! Internet datang, dan semuanya berubah. Ini adalah revolusi total. Janjinya manis banget. Dunia bakal jadi tempat yang lebih baik, masyarakat bakal jadi lebih pintar. Ya, setidaknya itulah harapannya kan? Coba bayangin deh, mimpi utopianya dulu tuh keren banget. Internet bakal jadi semacam desa global di mana semua orang di seluruh dunia bisa terhubung. Informasi yang gak ada batasnya ada di ujung jari kita, yang katanya bakal bikin kita semua jadi lebih rasional. Dan yang paling keren, semua orang bisa jadi prosumer. Kita nggak cuma jadi konsumen, tapi juga produsen konten. Di atas kertas, ini kan resep sempurna buat menciptakan masyarakat yang super cerdas. Tapi, seperti yang kita tahu, kenyataan kadang punya jalan ceritanya sendiri. Lihat deh perbandingannya. Harapannya desa global, realitanya malah jadi ruang gema atau echo chamber. Kita cuma ngobrol sama orang yang sepemikiran sama kita. Harapannya masyarakat rasional, realitanya malah jadi ajang kemarahan emosional. Dan yang tadinya kita sebut demokrasi informasi, malah jadi inflasi konten. Informasinya kebanyakan, sampai kita pusing sendiri bedain mana yang beneran berharga, mana yang sampah. Nah, kalau internet itu ibarat api yang mulai menyala, media sosial itu datang bawa satu jeriken bensin. Wush, semuanya jadi makin besar. Tiba-tiba yang jadi ukuran itu bukan lagi akurat atau enggaknya sebuah informasi, tapi bisa viral apa enggak. Popularitas jadi otoritas baru mengalahkan keahlian. Jumlah views, likes, shares, itu jadi mata uang baru buat nentuin apa yang dianggap benar. Oke, dari semua kekacauan inilah lahir apa yang jadi inti bahasan kita kali ini. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan demokrasi kebodohan itu? Begini cara gampang yang ngebayangin. Anggap aja ini ring tinju informasi. Di satu sudut ada fakta, hasil riset bertahun-tahun oleh para ahli. Di sudut lain ada asumsi ngawur dari akun anonim di internet. Nah, di era demokrasi kebodohan ini, bobot mereka berdua dianggap sama. Kenapa? Karena udah nggak ada wasitnya, nggak ada penjaga gerbangnya lagi. Akibatnya kebohongan bisa lari sekencang kebenaran, dan seringnya malah lari lebih cepat karena lebih heboh dan sensasional. Yuk, kita coba bedah sedikit anatominya. Lihat deh karakteristiknya. Pertama, sumbernya bisa dari siapa aja, individu, rumor, bahkan akun anonim. Terus, validitasnya diukurnya bukan dari fakta, tapi dari popularitas, jumlah likes dan shares. Tujuannya apa? Seringkali bukan buat nyari kebenaran, tapi cuma buat memuaskan bias kita sendiri. Buat memperkuat identitas kelompok. Kita lawan mereka. Nah, dampaknya udah jelas, polarisasi makin menjadi-jadi dan kepercayaan sama para ahli makin terkikis. Dan ini tuh bukan sekedar teori abstrak ya, ini beneran terjadi setiap hari di depan mata kita. Coba kita ambil satu contoh nyata yang sangat kita kenal di Indonesia. Oke, coba kita lihat kasus ini lepas dari kacamata politik ya. Kita fokus ke mekanismenya. Ini tuh contoh sempurna gimana demokrasi kebodohan bekerja.
Di satu pihak, kita punya fakta akademis yang udah dikonfirmasi sama lembaga resmi, yaitu universitasnya langsung. Tapi di pihak lain, muncul sebuah narasi tandingan yang populer banget di media sosial. Dasarnya apa? Asumsi, rumor, cocok logi. Dan hasilnya, bagi sebagian orang, narasi populer yang sensasional itu terasa lebih benar dibandingkan bukti nyata dari institusi. Nah, itulah mestinya bekerja. Narasi mengalahkan fakta. Nah, semua ini pada akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan besar. Sebuah dilema yang, jujur aja, rumit banget di era digital ini. Karena kalau kita tarik mundur dan lihat polanya, ternyata setiap revolusi media itu selalu punya efek samping, selalu kayak pedang bermata dua. Mesin cetak di satu sisi menyebarkan ilmu, tapi di sisi lain juga jadi alat propaganda massal. Televisi menyatukan dunia, tapi juga bikin budaya jadi seragam. Internet memberi kita akses informasi tanpa batas, tapi juga menenggelamkan kita dalam banjir informasi. Dan terakhir, media sosial, ya melahirkan fenomena demokrasi kebodohan ini. Jadi sepertinya ini memang harga yang harus kita bayar untuk setiap kemajuan. Jadi kalau mau kita simpulkan, poin krusialnya itu ada di sini. Kita sudah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kita menukar penjaga gerbang manusia seperti editor dengan penjaga gerbang baru, algoritma. Dan kita menukar otoritas yang berbasis keahlian dengan otoritas baru yang berbasis perhatian atau attention. Masalahnya, tujuan algoritma itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk menahan perhatian kita selama mungkin di platform. Ini yang akhirnya jadi pertanyaan terakhir buat kita renungkan bersama. Bisakah kita melawan kebodohan dan disinformasi ini tanpa harus mengorbankan kebebasan yang udah susah payah kita dapatkan di dunia digital? Apakah kita harus rela kebenaran itu selamanya cuma jadi kontes popularitas? Ini pertanyaan yang gak punya jawaban gampang. Dan mungkin ini adalah tantangan terbesar bagi generasi kita. Gimana menurut kamu?